Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan semua dan selamat menonton untuk rekan-rekan yang menonton video kami. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang diagnosa penyakit pada balita dengan menggunakan sistem pakar. Jadi di dalam kelompok kami ada 3 anggota, yaitu saya Aditya Mahendra dengan NBI 14621000007. Lalu ada rekan kami yaitu Lukman Hayuwinata dengan NBI 14621000071 dan ada rekan kami yang terakhir yaitu Gilang Romi Lesmana dengan NBI 14621000008. Untuk slide selanjutnya bisa di next. Jadi untuk awalan presentasi kita akan membahas mengenai latar belakang dahulu. Jadi penyakit pada balita merupakan salah satu masalah besar yang terjadi di Indonesia, mulai dari gangguan fisik, gizi, kelambatan pertumbuhan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan era kemajuan digital ini telah merubah segala peradaban manusia, di mana semua kebiasaan yang dilakukan secara manual kini bisa dilakukan otomatis dengan menggunakan sebuah perangkat. Perangkat tersebut tidak lain merupakan sebuah komputer baik yang berbentuk gadget ataupun komputer personal. Dengan semakin canggihnya komputer ini dapat digunakan dalam berbagai bidang termasuk kesehatan. Salah satunya adalah mendiagnosa penyakit pada balita. Karena terkadang orang tua masih banyak yang bingung terhadap gejala yang timbul akibat penyakit terhadap balita. Oleh karena itu, pada proyek UAS mata kuliah kecerdasan artifisial ini, kami berinisiatif untuk merancang sebuah program yang sederhana untuk mendiagnosa suatu penyakit pada balita dengan gejala-gejala yang timbul. Next. Jenis penyakit pada balita. Jadi beberapa jenis penyakit yang menimpa pada balita yaitu terdapat stunting yang merupakan gangguan perkembangan dan pertumbuhan pada anak disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan juga infeksi berulang. Lalu ada maramus yang merupakan bentuk malnutrisi kalori protein yang terutama akibat kekurangan kalori yang berat dan kronis terutama terjadi selama tahun pertama kehidupan dan mengurusnya lemak bawah kulit dan otot. Lalu ada kwashiorkor yang merupakan gangguan perkembangan dan pertumbuhan pada anak yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis dan juga infeksi berulang. Next. Lalu ada maramus kwashiorkor yang merupakan manifestasi malnutrisi protein serius di mana baik kondisi marasmus maupun kwashiorkor hadir. Lalu ada cacar air, merupakan penyakit kulit akibat infeksi virus yang menyebabkan timbulnya lenting gatal berisi cairan pada seluruh tubuh dan wajah. Infeksi ini juga bisa menyerang selaput lendir atau membran mukosa seperti contohnya yang ada pada mulut. Lalu ada campak, merupakan manifestasi malnutrisi protein serius, di mana baik kondisi marasmus maupun kwashiorkor hadir. Next. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan kami yang lain. Saya persilahkan. Terima kasih. Untuk jenis penyakit pada balita berikutnya yaitu DBD. DBD adalah penyakit menular yang ditandai dengan panas atau demam disertai pendarahan yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang hidup di dalam dan di sekitar rumah. Next. Berikut fakta-fakta yang terdapat pada penyakit. Yang pertama stunting dan untuk gejalanya yaitu tubuh pendek. Yang kedua kwashiorkor dengan gejala lemas muntah. Yang ketiga maramus dengan gejala diare kronis dan kelelahan. Yang keempat maramus kwashiorkor dengan gejala diare kronis dan lemas muntah. Yang kelima cacar air
dengan gejala demam. Yang keenam, campak dengan gejala demam dan batuk kering. Yang ketujuh, DBD dengan gejala sakit kepala, muntah, dan lemas. Next. Untuk tuturan atau rule yang pertama yaitu stunting akan mengalami tubuh pendek. Yang kedua, kwashiorkor akan mengalami lemas muntah. Yang ketiga, maramus akan mengalami diare kronis dan kelelahan. Yang keempat, maramus kwashiorkor akan mengalami diare kronis, lemas, dan muntah. Yang kelima, cacar air akan mengalami demam. Yang keenam, campak akan mengalami batuk, kering, dan demam. Yang ketujuh, DBD akan mengalami lemas, muntah, dan sakit kepala. Next. Berikut pohon keputusan. Next. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya, short quarter. Dan kesimpulan. Pada uji coba program ini dapat disimpulkan bahwa hasil yang sesuai dengan aturan atau rule yang telah ditentukan, output atau hasil yang ditampilkan telah sesuai dengan rule dan fakta yang ada, dan fakta-fakta tersebut masih dapat lebih dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Untuk pengujian source code-nya akan dilakukan secara berikut ini. Jadi melanjutkan presentasi yang tadi, di sini kita akan membahas mengenai source code yang telah kita buat. Yaitu di sini beberapa penyakit kita deklarasikan di sini, lalu ada gejala-gejalanya, dan berikut adalah keterangan dari siapa-siapa saja yang mengalami penyakit tersebut dari gejala-gejala yang telah ditentukan. Jadi di sini kita coba pada penyakit pertama, yaitu penyakit stunting. Kita coba run. Jadi di sini penyakit yang balita yang mengalami penyakit stunting yaitu outputnya Abdul. Kita lanjut ke pengetesan yang kedua. Kita coba pada penyakit yang kedua yaitu maramus. Kita tes di sini. Kita coba run. Nah, jadi output yang telah muncul yaitu balita yang mengalami penyakit maramus, yaitu keterangannya adalah si Wisnu. Jadi untuk penjelasan pengetesan dari source code kami bisa dilanjutkan oleh rekan kami yang selanjutnya. Untuk rekan kami yang selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih. Berikut ini adalah hasil dari program sistem pakar mendiagnosis gejala penyakit pada balita. Di sini saya akan mulai mencoba dengan mengeksekusi. Di sini saya mendeklarasikan yang terkena penyakit cacar air berikut hasil untuk penyakit cacar air yaitu Rahma. Kenapa Rahma? Karena di sini saya mendeklarasikan Rahma itu keluhannya demam dan lemas muntah. Untuk yang uji kedua, saya masukkan dengan penyakit campak.
untuk hasil dari penyakit campak ini adalah Nita. Karena di sini saya mendeklarasikan Nita keluhannya yaitu mual dan sakit kepala. Untuk uji program yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, jadi di sini saya mau melanjutkan demonstrasi dari teman saya. Untuk penyakitnya, demam berdarah dan meramus kwashiorkor. Untuk gejalanya, demam dan batuk kering, sakit kepala, muntah, dan lemas. Untuk faktanya, demam berdarah akan mengalami demam, lemas mual, dan sakit kepala. Untuk meramus kwashiorkor akan mengalami sakit kepala, muntah, dan lemas. Langsung saja saya jalankan. Jadi di sini keluarnya adalah Adit karena balita yang bernama Adit dimasukkan gejala demam berdarah sesuai dengan yang dimasukkan ke dalam faktanya ini. Selanjutnya saya tuliskan dan hasil yang keluar adalah balita bernama Sultan. Karena balita bernama Sultan dimasukkan gejala sakit kepala, muntah, dan lemas sesuai dengan fakta yang dimasukkan ke dalam sini. Sakit kepala, muntah, dan lemas. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.